Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai biaya overhead pabrik. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nikadek Juni Lestari dengan NIM 1917051050 dan juga Niketut Sri Agustini dengan NIM 1917051148. Dalam materi biaya overhead pabrik ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik, yang kedua, penentuan tarif biaya overhead pabrik, yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif, yang keempat, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan yang kelima, perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Langsung saja kita masuk submateri yang pertama, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan, yaitu yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Dalam penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong merupakan bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang telah menjadi bagian dari produk jadi, namun nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produksinya. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya ini merupakan biaya yang berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk keperluan pabrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dihitung secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya yang meliputi dari biaya ini yaitu biaya depresiasi emplasemen pabrik, biaya bangunan pabrik, biaya mesin dan equipment, biaya perkakas laboratorium, biaya alat kerja, serta biaya aktiva tetap yang digunakan di dalam pabrik. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang termasuk dari biaya ini yaitu biaya asuransi gedung dan emplasemen, biaya asuransi mesin dan equipment, biaya asuransi kendaraan, biaya asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian triliunan. Kemudian yang terakhir adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang termasuk dari biaya ini yaitu biaya-biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan biaya lain sebagainya. Kemudian, penggolongan biaya overhead pabrik yang kedua yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Biaya ini meliputi biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah pada kisaran perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya overhead pabrik variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sementara itu, biaya overhead pabrik semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Selanjutnya, penggolongan biaya overhead pabrik yang ketiga, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Dalam hal ini, biaya digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya overhead pabrik langsung, departemen, dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Biaya overhead langsung departemen
adalah biaya yang terjadi dalam departemen tertentu dan dinikmati oleh departemen tersebut, seperti biaya gaji mandor. Adapun biaya overhead pabrik tidak langsung departemen merupakan biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen, seperti biaya pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, terdapat beberapa langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Di antaranya yaitu alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya sesungguhnya terjadi. Seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Ketika biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi karena beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan yang menyebabkan karena di antara biaya overhead pabrik ada yang bersifat tetap dalam kisaran perubahan kegiatan produksi tertentu, maka perubahan volume produksi dari bulan ke bulan akan memiliki dampak terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produk. Yang ketiga, adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik menyebar merata selama jangka waktu setahun. Yang keempat, biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Alasan yang kedua yaitu dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut, yaitu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan 3 kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Terdapat 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Di antaranya adalah kapasitas teoretis, merupakan kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis, di mana kapasitas teoretis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan di dalam perusahaan. Yang kedua, kapasitas normal merupakan kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan merupakan kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran biaya overhead pabrik didasarkan pada kapasitas sesungguhnya, maka ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai penentuan kapasitas. Dan jika penentuan anggaran berdasarkan kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas pabrik. Beberapa kelemahan dalam penggunaan kapasitas sesungguhnya diharapkan sebagai dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, kemungkinan berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif biaya overhead pabrik dari tahun ke tahun. Biasanya terjadi pada perusahaan yang menggunakan mesin serba otomatis, di mana biaya overhead pabrik relatif besar dan penjualannya cenderung berfluktuasi. Yang kedua, sebagai akibat perubahan yang besar pada tarif biaya overhead pabrik dari produk ke produk. Maka, biaya akibat adanya fasilitas yang menganggur dikapitalisasikan dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Setelah anggaran biaya
overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yang akan dipakai untuk membebankan secara adil. Terdapat beberapa macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Di antaranya adalah satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai yaitu harus diperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi, dan harus diperhatikan sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut, dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dalam dasar pembebanan yang akan dipakai. Selanjutnya, yaitu pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Tarif biaya overhead pabrik yang sudah dibebankan di awal kemudian digunakan untuk pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Ketika perusahaan menggunakan metode full costing pada penentuan harga pokok produksinya, pembebanan biaya overhead pabrik akan dibebankan pada produk dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Sedangkan pada perusahaan yang menggunakan metode variable costing, pada penentuan harga produksinya, pembebanan biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada produk dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing ditentukan setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tersebut. Dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing, di mana biaya overhead pabrik tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan dalam proses. Pada biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih terjadinya antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi merupakan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Pada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya, dalam metode full costing, biaya overhead pabrik dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana rekening ini dirinci lebih lanjut pada kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing sama seperti metode full costing. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana dalam rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian dibagi menjadi dua kelompok biaya, yaitu biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Pada perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing, jika menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, maka pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang
yang dibebankan kepada produk untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik, perlu dibuat dua jurnal, yaitu jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik. Biasanya, selisih anggaran menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang harusnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih anggaran pada dasarnya berhubungan dengan biaya overhead pabrik variabel. Namun, jika biaya overhead pabrik tetap berbeda dari apa yang dianggarkan, maka hal ini akan menimbulkan selisih anggaran. Selisih kapasitas disebabkan karena tidak dipakainya kapasitas anggaran. Jumlah selisih kapasitas merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan dengan biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk. Terjadinya selisih tersebut karena faktor kurang tepatnya taksiran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menghitung tarif. Selanjutnya yaitu perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Pada setiap akhir bulan, biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan, kemudian dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Kemudian dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan. Karena selisih biaya overhead pabrik terjadi dalam bulan tertentu, akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan berikutnya. Perlakuan selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Ketika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan tarif biaya overhead pabrik, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Jika selisih biaya overhead pabrik terjadi karena ketidakefisienan pabrik atau perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, yaitu jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Yang terakhir, yaitu saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.